Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan materi kedua, yaitu grafik perbandingan berbalik nilai. Sekarang apa di sini contohnya? Ini di bawah ini tabel menunjukkan kecepatan rata-rata 60 km per jam selama 6 jam. Nah, waktunya ini boleh 6 jam kalau soal nanti yang membuat misalnya dia hanya perlu waktu 6 jam aja bikin soal, atau dia perlu 12 jam. Nah, di sini dia hanya perlu 6 jam aja. Jadi kecepatan rata-rata 60 km per jam. Maksudnya apa ini 60 km per jam tuh? Nah, kalau kita buat tabelnya, nih, waktu perjalanan dalam kurung jam, kecepatan rata-rata dalam kurung kilometer per jam. Nah, sekarang kalau 60 km per jam berarti di sini kalau waktu perjalanan 1 jam, berarti kecepatannya berapa? 60 km. Jadi sini ditulis 60. Terus 60. Nah, coba kita isi tabel itu, kita isi 60. Nah, terus kalau yang di sini berapa isinya? Kalau pada perbandingan senilai tadi tuh, apabila di sini 1, bawahnya 60, berarti kalau dia 2, berarti di sini 2 kali 60 sama dengan 120. Itu perbandingan senilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, dia di sini dia tidak besar angkanya, dia mengecil. Jadi bukan makin besar, tapi dia makin kecil. Bagaimana caranya ngisi di sini? Nah, berarti kalau tadi kecepatan rata-ratanya 1 jam 60 km, kalau dia perjalanan itu waktunya 2 jam, berarti kecepatan rata-ratanya berapa sih? Yaitu 60 km dibagi 2 sama dengan 30. Jadi sini isiannya 30. Jangan diisi 120. Nah, terus kalau di sini berapa? Jangan diisi 180. 3 kali 60 sama dengan 180, salah. Berarti di sini isiannya 60 dibagi 3 sama dengan 20. Nah, kalau yang di bawah 4 itu berapa tuh? Yaitu 60 dibagi 4 sama dengan 15. Nah, kalau di bawah 5, 60 dibagi 5 sama dengan 12. Di bawah 6, 60 dibagi 6 sama dengan 10. Nah, dalam kasus ini, apabila dia santai-santai aja di jalan tuh, dia menggunakan waktu 6 jam, berarti kecepatan rata-ratanya adalah 10 km per jam. Tapi kalau dia laju tadi itu ngebut, dia dapat menempuh 1 jam aja sampai ke tujuan. Kecepatannya berapa? 60 km per jam. Nah, kalau dia 2 jam baru sampai, berarti kecepatan rata-ratanya 30 km per jam. Nah, demikian seterusnya sampai dia santai aja 6 jam baru sampai, berarti kecepatan rata-ratanya 10 km per jam. Nah, itu tabelnya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan lagi grafik perbandingan berbalik nilainya. Nah, cara ngisinya beda dengan perbandingan senilai tadi itu. Cara membuat grafiknya,
Nah, perhatikan cara mengisi tabelnya. Jadi membuat tabelnya, ini tadi tabel sudah, sekarang kita akan membuat grafiknya. Sama seperti yang di sebelah tadi. Kita buat dulu garis datar. Kita kasih simbol X. Buat lagi garis tegak. Kita baris simbol Y. Sekarang akan kita bagi. Garis yang datar itu bagiannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita bagian 6. Nah, sama bagiannya kalau 1 cm, 1 cm semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tarik garis tegak putus-putus. Nah, gitu. Sekarang yang tegak, garis tegaknya untuk garis Y. Berapa juga tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tarik juga, kita bagi. Ini kalau dari sini ke sini 1 cm semuanya 1 cm. Berarti berapa garis tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk garis yang tegak ini untuk waktu perjalanan. Satuannya jam. Kalau garis yang tegak ini untuk kecepatan rata-rata. Satuannya kilometer per jam. Nah, sekarang ini sudah kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang ini kita tulis 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, sekarang nolnya kita tiadakan. Nah, karena nol tidak ada di situ, dia hanya mulai start aja nol. Nah, sekarang kalau 1 jam perjalanan berapa kecepatan rata-ratanya? 60 km. Berarti 1 titiknya di 60. Berarti sini titik awalnya. Nah, tuh. Itu titik awalnya. Inilah titik awalnya. Nah. Tuh. Habis itu 2 jam. Kecepatan rata-ratanya berapa? 30. Berarti 2 sini 30. Nah, situ titiknya. Nah. 3 jam. Coba 3 jam. Titiknya 20. Nah. 4 jam. Kecepatan rata-ratanya 15 km per jam. Nah, nanti Bapak jelaskan gimana cara menaruh 15 itu. 5 jam kecepatannya rata-ratanya 12 km per jam. Nah, nanti saya Bapak jelaskan cara menentukan 15 itu. Nah, terus 6 jam kecepatan rata-ratanya 10 km per jam. Nah, 10 ada saja, tulis ini titiknya. Sekarang Bapak akan menjelaskan menaruh angka 15 dan 12. Nah, menaruh angka 15 dan 12 pada grafik tersebut. Sekarang kita ambil penggaris. Nah, kita ambil penggaris. Sekarang yang akan kita bagi itu ini sama sini aja. Nah, sekarang kita bagi 5. Ini kita bagi 5. 5 ya, 5. Tuh 2. Kita bagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bagi 5. Kalau dibagi 5, kayak apa ngitungnya tuh? Sampai 20 nih. Berarti kalau bagi 5, segaris ini 12, 14, 16, 18, 20. Berarti 15 gimana tuh letak 15?
14, 16. Berarti 15 sini. Nah, sini 15. 15 sekarang kita hubungkan ke 4. Kita hubungkan ke 4 di sini. Nah, kita buat garisnya. Kita buat garisnya ya. Kita buat garis putus-putusnya. Nah, ketemunya di sini. Itu titiknya. Sekarang 12 di mana tadi 12? 10, 12, 14, 16, 18, 20. Berarti 12 ini. Nah, 12 kita hubungkan ke mana? Ke 5. Nah, kita hubungkan ke 5. Nah, ketemunya di situ titiknya. Tuh, sudah ke 6 titiknya kita buat. Coba perhatikan. Kalau titik pertama sampai titik kedua kita hubungkan, grafiknya berupa garis lurus atau garis lengkung. Coba kita hubungkan pelan-pelan. Nah, coba kita mulai titik pertama sampai titik terakhir. Terserah aja menghubungkan titiknya tuh dari titik akhir kah ke titik awal atau dari titik awal ke titik akhir. Nanti dia ketemu ujung-ujungnya. Nah, coba. Nah, sekarang dari sini. Nah. Nah. Garis apa itu? Garis lengkung atau garis lurus? Yang itu tuh garis lengkung atau garis lurus? Nih, kalau garis lurus tadi yang perbandingan senilai. Ini namanya garis lengkung. Nah, kita tulis ini garis lengkung. Jadi jawabannya grafiknya berupa garis lengkung. Atau kalau disebut garis lengkung itu sebutan lain, garis lengkung itu disebut kurva mulus. Nah, itu penjelasan contoh 2. Jadi nanti kalau Bapak kasih tugas yang kalian siapkan, alat tulis menulisnya kertas. Nah, kertas ini yang baik itu kalau kamu punya uang, beli kertas trimen atau kertas perpetak tuh. Nah, ada di toko tuh orang menjual kertas perpetak tuh. Nah, itu sudah ada garis-garisnya. Jadi kamu tinggal membuat aja lagi. Kalau sudah ada petak-petaknya seperti ini, tinggal tarik garis datar, tarik garis tegak. Nah, baru dihitung nih garis datarnya tuh terdiri berapa garis. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hitungnya sini dari sini, ini anggap aja 0 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada garisnya itu kalau kertas petak tuh. Nah, terus yang tegak atau sembunyinya ini berapa garis juga naiknya. Nah, kalau dia di sini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga naiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, yang bawah ini untuk apa ini? Keterangan apa yang bawah ini? Untuk waktu perjalanan dalam jam. Yang tegak ini untuk apa keterangan ini? Untuk kecepatan rata-rata satuannya kilometer per jam. Jadi gimana tulisannya tuh? Tulis aja tuh rute yang ada tuh. Nah, kayak apa tulisannya? Jangan dari sini nulis 60, salah. Dari angka yang kecil. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kalau perbandingan senilai, lihatnya dia nulisnya, dia dari sini nulisnya, tuh di sebelah tadi tuh. Nah, jadi kalau kita untuk mengisinya sama dengan perbandingan senilai tadi, mengisi titik-titiknya. Nah, gimana caranya? 1 dengan 60. 1, cari yang 60 ada tuh angkanya. Nah, sini titiknya. 2 dengan 30. Yang ada dulu kita isi, yang nyata dulu titiknya diisi. 3 dengan 20. Nah, 4 dengan 15 belum ada tadi di sini 15 keluar. 5 dengan 12 tidak ada tadi 12 itu. Nah, yang nyata lagi 6 dengan 10. Nah, 6 dengan 10, sini titiknya. Nah, untuk menentukan angka 15 ini tadi gimana caranya? Ini dari 10 ke 20 tuh kita bagi 5. Jadi kalau dibagi 5 naiknya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 skalanya. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kalau hitung 2, 12, 14, 16, 18, 20. Nah, 15 di mana letak 15? Antara 14 dan 16. Jadi di sini 15. Nah, tarik sampaikan ke 4. Nah, kalau 12 gimana 12? Nah, 12 ya garis pertama tadi tuh. 12, 14, 16, 18, 20. Nah, berarti 12 ini. Sampai ke 5. Nah, baru setelah 6 titik tuh masuk di tabel dah, masuk di graf. Sekarang coba hubungkan titik pertama sampai titik terakhir. Nah, ini kita membuat garis ini pakai tangan aja, jangan pakai penggaris lah. Dilukis pelan-pelan. Nah, seperti Bapak contohkan tadi. Nah, dia menjadi sebuah garis lengkung. Kalau kamu pakai penggaris nanti menghubungkannya dia lurus ini. Jelek kelihatannya. Gambar kamu, grafik kamu jelek kalau lurus ini lah. Makanya belajar, nah pelan-pelan. Kalau bikin grafiknya tuh nanti kalau seperti ini ketemu pakai pensil dulu. Jadi kalau salah bisa dihapus. Kalau langsung pulpen nanti susah menepeknya. Ya. Nah, baiklah anak-anakku sekalian. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan lewat WA Bapak. Untuk hari ini Bapak akan mengasih tugas sesuai materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Nah, kalian bisa pelajari LKS di halaman 5. Itu lebih jelasnya di halaman 5. Jadi kalau nanti ada yang kurang jelas boleh bertanya. Nah, baiklah, Bapak akan mengasih tugas beberapa soal untuk dikerjakan pada hari ini.